Betul, saya sedang berbicara dengan Mbak Yoda yang sudah booking konseling untuk hari ini. Iya, betul. Oke, Mbak Yoda gimana kabarnya hari ini? Aduh, agak kurang baik karena saya lagi pusing diterpa uas-uas yang sangat-sangat Oh, Allah Akbar ini. ini sudah minggu-minggu UAS ya? Iya, betul. Oke, Mbak Yoda ini mahasiswa berarti Iya, di universitas mana kalau boleh tahu? di tebak aku muka orang mana? Ke orang Mari. ini Unesa ya Mbak? Ya Allah, se-Unesa itu yang muka saya ya? Iya. Bukan sih, aku dari UM. Oh, jurusan apa itu? Aku PGSD. Oh, PGSD, FIP berarti? Iya. Keren, PGSD berarti calon-calon guru SD ini. Amin, amin, amin. Kalau kesibukan belakangan ini apa? Kesibukan belakangan ini itu selain kuliah ya, kebetulan aku join organisasi sih, dan kebetulan di bulan-bulan terakhir ya Oktober, November, Desember ini kebetulan banget lagi kayak full proker gitu, jadi ya sibuk di situ aja sih. Sibuk organisasi, terus juga sibuk UAS tadi ya? Betul. Oke. Berarti Mbak Yoda ini termasuk aktif gitu ya di organisasi itu tadi? Bisa dibilang kayak gitulah. Sebenarnya gak gabut sih ngejar KRE, di UM ada KRE ya. KR itu kayak gimana? KRE itu kayak apa ya, poin untuk apa ya, kayak poin aktivitas kita lah, keaktifan kita di organisasi gitu. Jadi organisasi aja gitu? Nggak organisasi aja sih sebenarnya, mungkin kayak kalau ikut lomba terus menang itu bisa dijadiin poin KRE-nya. Kayak ini itu syarat buat lulus selain skripsi sih Kak. Oh, jadi ada KRE gitu ya? Iya. Selain skripsi syaratnya buat lulus? Iya, betul. Oke, baik. Mbak Yoda ini asal mana? Asal aku sih dari, kakaknya pasti tahu Kota Reok kan ya? Oh, Ponorogo ya kalau nggak salah? Betul sekali. Oke. Berarti bisa kesenian reok gitu bisa? Pertanyaan yang sering sekali saya dapat ya. Kalau untuk nari yang ceweknya bisa ya Kak, tapi Iya. kalau untuk ngereoknya nggak bisa kayak. Itu yang bisa cowok-cowok aja? Iya, sebenarnya cewek bisa aja sih kalau mau latihan, cuma ya namanya yang berat ya Kak ya. Oke. Biar cowok-cowok aja. Oh, berarti asal Ponorogo. Kalau di Malang sini ngekos atau dengan keluarga? Ngekos. Ngekos? Iya. Di Belakang UM yang deket-deket aja Kak. belakang UM, berarti dekat kalau kuliah. Iya. Berarti nggak pernah telat juga gak sih kalau kuliah? Telat. Telat itu nama teman saya sekali. Oh, sering telat berarti? Ya bisa dibilang begitu ya, maklum mahasiswa yang kurang tidur ya, jadi sekalian tidur agak molor dikit lah ya. Biasanya kalau yang jauh itu prepare-nya lebih lama, terus jaga-jaga datang lebih awal gitu ya. Emang yang deket-deket suka kayak gitu, Mbak? Iya, it's okay, itu aja. Ya, Betul betul. sekali. Oke, jadi yang membawa Mbak Yoda ini datang untuk konseling itu apa? Apa ya? Tadi kan saya bilang saya ikut organisasi ya Kak ya. Ini tuh yang pengen saya ceritakan itu ya, ada salah satu oknum lah di organisasi saya itu. Jadi pengen bercerita tentang itu. Iya. Dan yang ingin dicapai dari sesi konselingnya nanti apa? Ya apa ya, mungkin lebih ke gimana sih cara saya itu harus bisa menghadapi satu oknum ini, karena menurut saya memang bukan cuma merugikan untuk saya tapi ke teman-teman saya juga, berdampak ke teman-teman saya juga gitu. Oke, Mbak Yoda ini sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih, baru kali ini aja. Ini baru pertama kali ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Di konseling ini nanti Mbak Yoda sebagai konseli dan saya sebagai konselor, Mbak Yoda boleh bercerita apapun yang ada di hati Mbak Yoda, unek-unek Mbak Yoda. Jadi bisa diceritakan kepada saya tanpa khawatir rahasianya saya bocorkan, tanpa khawatir rahasianya saya
beritahu ke orang-orang ya, karena pembicaraan kita bersifat rahasia hanya di ruang konseling ini aja. Apa dapat dimengerti? Bisa. Oke. Dan saya mohon izin kalau selama sesi konseling nanti Mbak Yoda, saya mencatat poin-poin penting dari yang Mbak Yoda ceritakan gitu. Iya. Apakah boleh diperbolehkan? Aman aja. Oke, baik. Mbak Yoda sudah siap untuk bercerita? Insya Allah Atau sih. pengen ngobrol-ngobrol dulu? Apa ya, kayak saya tuh nggak bisa basa-basi ya sebenarnya. Jadi langsung aja deh. Silahkan, silahkan. Aduh, bingung ya, mulai dari mana? Oh, ini aja deh. Ya, tadi kan saya sempat menyinggung tentang organisasi dan juga oknum dari organisasi ini. Ini kan saya ini join organisasi ini itu di waktu saya masih maba di semester 1 dan sekarang saya sudah semester 3. Waktu itu saya join organisasi ini tuh bukan organisasi yang formal gitu Kak. Organisasi yang saya join ini tuh organisasi yang kayak santai, yang pokoknya organisasi seni lah, yang namanya organisasi seni yang benar-benar yang apa ya, nggak formal sih Kak, nggak formal tapi juga yang nggak sebebas itu gitu lah. Nah kebetulan di situ adalah satu oknum, saya join di situ tuh bersama dengan teman-teman saya. Terus waktu itu awalnya ya udah biasa aja, karena kan ya semester 1 aku mungkin saya belum terlalu apa ya, belum terlalu aktif, belum terlalu berani gitu ngobrol di situ. Akhirnya di semester 2 ini udah mulai kayak beradaptasi gitu. Nah awal mulai ini tuh di nggak akhir sih, kayak pertengahan semester 2 lah. Di situ kan kebetulan bisa dibilang saya tuh join di organisasi itu barengan sama circle saya. Nah terus di situ pas itu kita lagi apa namanya, ngejar deadline, ngerjain tugasnya benar-benar udah mepet deadline di dalam sekret. Nah karena itu tuh udah benar-benar semepet itu sama deadline kan, kita tuh jadi kayak oh bodo amat deh sama yang di luar, mau yang di luar siapa mau ngapain, kayak ya udah bodo amat, ya udah biasa aja gitu. Terus akhirnya setelah itu ada eval triwulan di organisasi, kan ada eval triwulan itu disampaikan gitu. Nah salah satu teman saya ini menyebutkan ada kayak kalau ini inisialnya boleh di namanya boleh di inisial kan ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi teman saya ini inisialnya B, ini tiba-tiba pas apa namanya Eval itu bilang kalau katanya mungkin angkatan kita itu kurang merangkul semuanya, karena waktu itu ya di waktu itu ada salah satu cewek, oknum cewek, anggap aja P itu pas kita lagi di dalam kerja deadline itu dia tuh ada sebenarnya ada di luar, tapi dia nggak berani join. Dia bilangnya itu karena kita terlalu sibuk dan dia kayak sungkan gitu mau join. Nah awalnya kita mikirnya kayak oh mungkin ada yang salah sih dari kita mungkin kurang merangkul gitu ya. Sama juga sebenarnya si P ini salah satu alasan lain kenapa kita juga agak gimana ya, agak kurang sering ngajak dia ngobrol walaupun kita sering ketemu di satu sekretariat gitu, karena dia ini lebih dekat ke angkatan sebelumnya. Jadi kayak kita ngerasa dia udah deket sama Mbak Masnya nih, kayak agak sungkan gitu loh kalau kita mau ngajak ngobrol. Nah terus waktu eval itu kan juga dibahas, terus akhirnya dia kayak akhirnya kita tuh kayak mungkin dari kita yang salah, mungkin kita coba deh buat ngerangkul dia lagi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ini tuh kayak apa ya ngerasa kayak kita tuh udah berusaha ngajak dia ini dan dia juga udah biasa gitu ngobrol sama kita, tapi dia tuh masih tetap ngerasa kayak mereka loh kayak kurang suka temenan sama aku. Dia kayak masih merasa seperti itu, padahal kita juga kayak sudah seberusaha itu. Bahkan menurut saya dan teman-teman itu tuh kayak even sama anggota yang jarang ke sekretariat aja kita bisa deket. Kenapa sama dia yang dia sering ke sekret, kita sering ngobrol itu tetap ngerasa gak bisa deket? Mungkin ada kata yang salah dari kita atau memang dari dianya yang kurang bisa berbaur sama kita.
itu. Dan kebetulan waktu itu di akhir semester itu ada proker sama dia yang kebetulan dia itu adalah sebagai ketua pelaksana. Tapi di situ itu bener-bener yang gimana ya, namanya cewek ya pasti mut-mutan lah ya kayak Iya. Cuma nggak tahu kenapa si P ini mut-mutannya itu bener-bener separah dan sampai mengganggu menurut saya, karena ibaratnya dia nggak ngomong kalau dia bad mood, tapi kayak dia menunjukkan kayak semua orang itu harus tahu kalau dia bad mood, semua orang harus mengerti kalau dia bad mood. Jadi kayak kita kesannya kayak kita ini harus selalu mengerti dia, tapi dia tidak bisa mendapatkan posisi. Singkat cerita ya sudah, dan itu masih di eval triwulan itu permasalahan yang dibahas ya hanya itu saja, masalah moodnya dia dan sikap dia yang kayak dia merasa kurang didekati, tapi kita sudah berusaha untuk mendekati berbaur gitu, tapi memang dianya saja yang tidak bisa berbaur sama kita. Seperti itu. Dan selain itu juga saya waktu udah kan pergantian ke semester 3 ya Kak. Pergantian ke semester 3 ini kan ini ada anggota baru dari angkatan baru join gitu. Nah, di hari Kamis itu di organisasi itu kayak ada setiap hari Kamis tuh kayak ada kumpul wajib organisasi. Nah waktu itu saya sempet nggak sengaja mendengar dia itu kayak ngobrol gitu sama cutting, kayak angkatan 23 itu kayak apa ya istilahnya, gibahin seseorang lah ini, dan seseorangnya ini kebetulan adalah ya anggota organisasi itu juga. Dan kayak ya mungkin waktu itu aku pikirnya wajar sih, karena ya namanya cewek pasti ada lagi gibah-gibah gitu. Habis itu ya udah jalan waktu bla 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 bla, di eval lagi kan tetap eval gitu. Bahkan di eval setiap proker pasti membahas tentang mood orang itu, moodnya si P ini. Jadi kayak bener-bener menurut saya perubahan moodnya dia itu yang sangat mengganggu itu. Bahkan ini Kak, di waktu ini deh proker akhir-akhir ini aja, di diklat kan ya, organisasi pasti ada diklat. Nah kebetulan dia juga panitia kan, dan dia di situ memang posisinya adalah sebagai koordinator acara ya. Ya memang bisa dibilang posisi dia sangat penting di situ. Tapi bahkan sampai anggota lain, bahkan penanggung jawabnya aja ngerasa dia di situ bahkan kayak merasa posisinya lebih tinggi daripada ketua pelaksana. Kan kayak ketua pelaksana belum memutuskan sesuatu, dia sudah memutuskan sesuatu yang bahkan itu tanpa koordinasi dengan ketua pelaksananya. Dan itu benar-benar membuat acaranya itu kacau. Terus kemudian di proker yang terakhir ini yang benar-benar baru terjadi beberapa hari yang lalu ini, kayak ya sudah berjalan seperti biasanya, dan pasti kan ada sesi foto bersama. Nah kebetulan proker ini itu adalah proker kayak apa sih namanya, HUT-nya organisasi gitu loh, ulang tahunnya organisasi. Pasti kan mengundang alumni. Nah pas itu di sesi foto bersama ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu kayak bad mood, menyingkir di pinggir gak foto sambil nangis. Dan yang notice itu adalah alumni. Itu kan kesannya jadi kayak ngaruh ke angkatan saya gitu loh, kayak dikiranya kita yang nggak nemenin atau kita yang ngebully dia atau apa, nggak paham deh. Pokoknya nggak tahu apa dia tiba-tiba minggir nangis, dan kayak Mas Antep yang notice alumni bener-bener sampai disebut gitu loh. Dan kebetulan dia itu juga punya pacar yang di satu organisasi itu, pacarnya itu angkatan 23. Dan di angkatan 23 ini si cowoknya ini juga bisa dibilang troublemaker, kombo banget. Makanya ini kayak bahkan kemarin atau 2 hari yang lalu itu ada ibaratnya kan ini hampir ganti kepengurusan ya Kak ya. Ini itu ada rapat besar gitu ngomongin tentang anak ini, kayak dia mau dipertahankan apa dikeluarkan, karena sudah benar-benar bisa dibilang merusak citra organisasi ya, seperti itu. Benar-benar kayak yang ya Allah Kak, imbasnya itu bukan ke dia aja, bukan ke dia sama pacarnya aja, tapi ke kita semua yang ada di organisasi itu. Dan kayak dia ini orangnya menurut teman-teman kita yang ada di forum tersebut kemarin itu kayak
orangnya punya ego yang dia nggak mau kalah. Oh iya. Jadi akhirnya sampai ada ya rapat itu tadi yang membahas adalah 1-2 jam itu cuma membahas dia, intinya dia mau dipertahankan atau dikeluarkan karena benar-benar mengganggu itu di organisasi kami seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya tangkap, Mbak Yoda ini punya teman yang bisa dibilang dia merasa dikucilkan, dia merasa nggak ditemani, terus dia mengadu ke alumni, mengadu ke anggota yang lain, sehingga itu merugikan organisasi dan angkatan Mbak Yoda, membuat angkatan Mbak Yoda ini di liability kurang baik gitu ya. Jadi dia itu apakah mengadu kayak secara langsung ngomong kalau dia itu nggak ditemani, dia itu dijauhi gitu atau gimana, atau dia cuma menunjukkan sikap terus akhirnya ada orang lain yang notice gitu? Awalnya dia tuh kayak cuma menunjukkan sikap aja, kayak ya udah dia tiba-tiba kayak excited, dia tiba-tiba diem kayak nggak berbaur gitu. Terus waktu ditanya lo kamu kenapa nggak join sama ini baru dia bilang kayak aku ngerasa kayaknya aku apa ya, ngerasa aku ini dia ngerasa kayak ya gimana nggak bisa berbaur gitu loh sama kita, kayak tapi nyatanya kita sendiri itu bisa berbaur sama orang lain yang bahkan jarang kita temui. Tapi kenapa sama dia yang notabene bisa dibilang hampir 5 kali seminggu lah kita ketemu, itu tetap nggak bisa berbaur gitu loh. Dia itu yang menolak atau dia itu menolak terus menjauh, atau dia emang nggak mau deket? Kayak kan kelihatan ya kalau kita satu tempat tapi dia itu kayak menolak deket, nggak mau, kayak terlalu membatasi gitu. Sebenarnya gini, ada pernah satu waktu itu pas ya kayak biasa aja kita masih bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga, sama dia juga itu kayak ya udah biasa aja. Tapi tiba-tiba ada someone yang datang, kebetulan someone-nya ini itu angkatan atas, dia tuh kayak tiba-tiba diem mojok, dan jadi kesannya tuh kita yang nggak nemenin gitu loh. Padahal aku ya fine-fine aja, tapi nggak tahu kenapa dia ngadu ke angkatan atas itu nggak gitu loh. Oh, kayak gitu. Nggak masuk akal. Tapi sedangkan dia dengan angkatan yang lain, dengan alumni itu bisa berbaur dan mau berbaur. Iya. Oke. Tadi Mbak Yoda, saya meng-highlight kalau Mbak Yoda mengklaim dia itu selalu ingin dimengerti. Ingin dimengertinya itu yang kayak gimana? Apakah orang-orang harus ngerti dia, mau dia, atau selalu ingin dituruti? Sedangkan itu dalam satu organisasi itu atau gimana? Bisa dibilang kayak gitu. Apa ya? Dia tuh ibaratnya gini nih, kita kalau nggak mood cewek, kalau nggak mood kayak ya udah tiba-tiba diem, tapi kayak ya udah diem, nggak ya udah diam aja gitu. Tapi dia itu kayak bad mood yang kelihatan banget bad mood, dan seakan-akan memperlihatkan kalau aku loh bad mood, kalian gimana sih, aku tuh bad mood, kalian harus ngertiin aku, kayak gitu loh. Aku pukul, tapi ya gimana, Jangan orang. Lalu saat kayak rapat eval, kan rapat eval juga ngebahas dia tentang dia yang bad mood itu tadi, tentang dia yang harus dimengerti dan moodnya jelek. Itu dia saat rapat mengadu atau memang ada orang lain yang membahas? Sebenarnya waktu di evaluasi itu dia sebenarnya ada, dan dia kayak selalu minta maaf, kayak maaf ya Re, kalau moodku gini bla bla bla. Ini dia minta maaf dan dia bilang bakal berubah, tapi nyatanya nggak berubah, nggak ada perubahan gitu. Saat rapat eval itu dia jadi disalahkan atau orang lain yang disalahkan karena nggak mengerti dia? Ibaratnya ya bisa kalau kata-kata kasarnya ya dia disalahkan, tapi nggak yang benar-benar disalahkan gitu loh. Kayak misal biasanya kalau kan untuk evaluasi setelah proker di setiap organisasi kan beda-beda ya Kak. Kalau di organisasi saya itu kayak ya udah masing-masing anggota itu mengungkapkan gitu. Kayak misalnya saya contoh, maaf ya untuk inisial ini, misal maaf ya P, tolong banget mood kamu dijaga ya gini gitu. Terus si P-nya ini kayak ya pas Eval itu mengungkapkan isi hatinya kayak maaf ya Re, kalau aku moodku kurang gini, aku janji nanti kedepannya nggak akan gini lagi, aku akan lebih bisa ngontrol mood aku. Tapi sampai sekarang juga
masih kayak gitu. Oke. Dan itu terjadi berulang di setiap event gitu. Ya, berulang-ulang kali. Lalu saat rapat besar, tadi Mbak Yuda menyebut kalau rapat besar itu di rapat itu membahas kayak si P itu dipertahankan atau tidak. Itu memangnya kan pasti kalau membicarakan tentang dia dan dia ada di situ, dia akan membela diri untuk tetap dipertahankan. Dan itu ada dia atau tanpa dia? Kebetulan waktu itu dia tidak ada. Karena sebenarnya dia ada di forum itu. Tapi sebelum ada yang membahas dia sudah pulang duluan. Jadi kayak ya sudah, karena ya mau gimana, orangnya udah pulang dan dia pulangnya juga sama pacarnya itu gitu. Jadi pacarnya juga nggak tahu apa yang kita bahas di situ. Oke. Kalau dalam rapat terus kayak gitu tiba-tiba pulang di tengah rapat, itu di organisasi Mbak apakah itu merupakan masalah atau enggak? Sebenarnya kalau misal ada alasan yang sangat logis itu nggak apa-apa. Waktu itu yang izin untuk pulang duluan adalah pacarnya, tapi memang dengan alasan yang jelas, karena pacarnya ini memang ada part time dan mengharuskan itu sudah jadwalnya dia kerja. Tapi kalau yang untuk yang si P ini saya nggak tahu dia pulang karena apa. Mungkin karena Mungkin ikut pacar. iya, mungkin mau ikut pacarnya atau dengan karena dia sudah tahu dia akan dibicarakan di situ, jadi dia pengen pulang duluan, mungkin saja. Karena memang rumor-rumor akan membicarakan tentang dia, mengevaluasi tentang dia itu sudah ada dari lama, memang baru direalisasikan kemarin itu Saat rapat besar. iya. Jadi ini nanti saya akan meminta Mbak Yuda untuk melakukan teknik kursi kosong, dan di teknik ini Mbak Yuda akan saya minta untuk berkomunikasi dengan si P itu. Sebentar, saya persiapkan dulu kursinya. Oke. Ini untuk dulu. Oh kayak gini. Oh gini. Ya. Oke. Oh gini. Ini aku gini. Jadi di teknik ini nanti, di kursi ini Mbak Yuda akan berbicara sebagai Mbak Yuda, seolah-olah mengungkapkan yang Mbak Yuda mau ke P. Dan saat Mbak Yuda pindah ke kursi ini, Mbak Yuda akan seolah-olah menjawab pertanyaan Mbak Yuda sebagai P. Jadi itu tidak apa-apa kalau Mbak Yuda menjawab pertanyaan sesuai ekspektasi Mbak Yuda. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimulai, silahkan. Tapi ini disclaimer dulu ya Kak, sebenarnya kayak kita itu kita memang tidak bertanya langsung ke dia, cuma kayak udah sering menyiratkan gitu, dan jawabannya dia itu adalah jawaban dari ekspektasi kami, tapi memang tidak direalisasikan. Itu seperti apa? Apakah saya harus tetap menjawab seperti itu lagi atau bagaimana? Bisa menjawab seperti itu lagi, atau jawaban lain yang seperti Mbak Yuda harapkan dan sepertinya akan Mbak Yuda lakukan untuk dikomunikasikan kepada P. Oke. Dan ini aku kayak ngomong sendiri gitu, gak apa-apa ya? Iya. Oke, anggap saja ada P. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ya? Aduh, tuh kan. Pakai bahasa Jawa boleh Kak? Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Iya. Ya apa ya? Aku wes tulis ya, ngomongin MBA-mu secara empat mata, cuma kayak si aku, cuma ya ini aku ngomong ini aku juga kayak mau gini dari teman-teman yang lain, soalnya yo wes akeh sing ngomong no iki, akeh sing bahas iki, kayak pengen iki nang mari cek Kak berlarut-larut. Iku kayak ini yo wes iku masalah sing sering banget dibahas, even di eval, di rapat, dan ikulah ini sering banget dibahas soal iku mau bahkan sempat kemarin sampai pas rokok terakhir sing foto bareng iku
iku sampai sing kamu tiba-tiba minggir iku bener-bener sampai sing notice iku mas alumni iku rasanya kayak nggak enak pol dan apa ya imbasnya iku di angkatan kita ku yo angkatanmu kayak maksudnya iki sebenarnya lagi kepengurusan iki yo kepengurusan kita masuk tinunjukno contoh sing ngono-ngono ae ngono di angkatan 25 kan kayak yo kurang apa ya kurang enak ngono lah ini jadi tolong banget kamu ini yo ngomong nih Mbak F nek misal kamu itu saya pengen di gini kamu saya pengen ngubah hal-hal yang kurang baik itu ditolong banget kayak iki ada ya wis apa ya wis diskusi nek kita yo memang bisa butuh kamu jadi tolong manfaatkan kesempatan sing dinya ada di aku tolong banget Sudah. Silahkan Aida. Ekspektasiku jawabannya ya yang gitulah oke. Cewek makasih banget tolong banget terus kamu berani menanyakan hal itu langsung di aku terus wanita ke aku buat arek-arek makasih banget terus kayak minta maaf karena bentukku ini bentukku sih ya guys kayak bentukku karena ibasnya elek deh aku be arek-arek di angkatan kita makasih banget ya nek wes kayak be arek-arek wes ngomongin teman-teman aku untuk pengurusan tahun depan 2026 insyaallah aku bakal berubah aku bakal memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan aku bakal berubah hal-hal yang kurang baik dari aku. Terima kasih. Silakan balik positifnya. Adakah yang ingin disampaikan lagi ke P? Apa ya intinya ini aku harus ngomong ke P lagi atau nggak usah? Ada yang lagi yang disampaikan nggak? Oke. Ya wes ini P ya wes iku minta tolong banget pegangan kata-katamu sing iki kayak ojo sampai mengecewakan teman-teman yang lain yang masih percaya ke kamu kayak ya wes ini nih pegangan kata-katamu iki ojo sampai hal-hal sing kayak wingi iku keulang maneh. Ada yang ingin disampaikan dari pihak P? Aku cuma berekspektasi semoga jawabannya dia seperti tadi aja sih. Kita kembalikan lagi kursinya. Kayaknya Ini jadi deh. iya udah gini aja ya. Silakan duduk. Gimana nih perasaan Mbak Yuda setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, setelah komunikasi sama P, setelah unek-uneknya disampaikan? Lebih lega sih, cuma kayak tetap berharap aja sih semoga ada waktu yang ada kesempatan yang membuat saya bisa mengungkapkan itu, benar-benar mengungkapkan itu kepada P dan semoga jawaban dari P juga seperti apa yang saya ekspektasikan tadi. Jadi keinginan mengungkapkan itu sebenarnya ada, cuma kesempatannya kayak belum pas gitu aja ya? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang kesempatan itu ada, cuma memang situasinya yang nggak memungkinkan untuk membicarakan hal itu. Oke, setelah konseling ini tadi, setelah melakukan teknik kursi kosong tadi juga, apa yang didapat dari Mbak Yuda? Hal yang dapat Mbak Yuda simpulkan? Mungkin ini aja sih Kak, kayak dari kami sama teman-temanku lah, intinya mungkin lebih apa ya, berani vokal, harus berani mengungkapkan, bener-bener ngajak dia ngobrol empat mata biar mungkin tahu alasan kenapa dia seperti itu, atau ya intinya biar nggak ada terjadi kesalahpahaman aja sih antara kita dan P. Dan juga agar keinginan teman-teman dan apa ya, si P itu juga bisa mengevaluasi dirinya kalau itu benar-benar
sangat berpengaruh, bukan secara personal ya, tapi berpengaruh ke organisasi yang mana itu terdiri dari banyak orang, dan masa harus diklaim buruk hanya karena satu orang aja. Iya, Ya. betul. Oke. Ada lagi kah yang ingin disampaikan atau diceritakan dari Mbak Yuda? Saya rasa cukup sih Kak. Ya, insya Allah sudah cukup. Oke, baik. Untuk konseling hari ini lagi, karena sudah berlangsung selama 20 menit dan sepertinya lebih sedikit, terima kasih ya Mbak Yuda sudah berani untuk mengungkapkan dan juga berani untuk berbicara dengan P tadi. Dan saya harap Mbak Yuda dan teman-teman akan mengungkapkan itu benar-benar mengungkapkan itu kepada P, sehingga P dapat menyadari itu dan juga dapat berubah. Oke, terima kasih Mbak Yuda. Untuk konseling selanjutnya, apabila Mbak Yuda masih menginginkan untuk bercerita lebih lanjut tentang ini atau ada hal lainnya yang ingin diceritakan, Mbak Yuda bisa booking konseling di website yang kemarin Mbak ya. Oke. Oke, terima kasih kedatangannya. Iya, terima kasih.